warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Faradiba Atfiani dari kelas 11 IPS SMA Nazatullah. Di sini saya akan berpresentasi tugas kelompok ekonomi, yaitu tentang WTO. Berikut adalah pembahasannya. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), disingkat jadi WTO, adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendahulu Organisasi Perdagangan Dunia adalah Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang ditetapkan pada tahun 1947. Setelah upaya untuk mendirikan Organisasi Perdagangan Internasional kandas akibat penolakan Kongres Amerika Serikat untuk meratifikasi Piagam Havana. Perjanjian tersebut menjadi semacam lembaga ad hoc dan berlaku sementara selama 47 tahun. Organisasi Perdagangan Dunia menggantikan perjanjian untuk setelah diberlakukannya Persetujuan Marrakesh yang juga melampirkan perjanjian-perjanjian utama yang mengatur perdagangan internasional, termasuk Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 yang menggantikan perjanjian tahun 1947. WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. Pada tahun 2016, organisasi ini beranggotakan 164 negara dan wilayah kebenaan yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. Seluruh anggota WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui Persetujuan Marrakesh. Salah satu aturan tersebut adalah perlakuan yang sama untuk semua anggota, yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, berdasarkan aturan perlakuan nasional, anggota WTO harus memperlakukan produk asing yang telah memasuki pasar domestiknya sebagaimana produk sejenis diperlakukan di negaranya. Sementara itu, dua badan pengambilan keputusan utama di WTO adalah Konferensi Tingkat Materi dan Dewan Umum. Para anggota WTO mengambil keputusan berdasarkan suara. Organisasi Perdagangan Dunia juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikuti secara hukum. Perkara dagang antar anggota pertama-tama akan dibawa ke panel yang dibentuk khusus untuk perkara tersebut. Pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat membawanya ke badan banding. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. Organisasi ini juga dicap tidak demokratif, terutama akibat kurangnya keterlebihan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang.
Pendirian sistem perdagangan modern dilandaskan pada pengalaman selama periode antar perang. Ketika negara-negara berupaya memperbaiki keadaan ekonomi, mereka dengan mengambil kebijakan yang berdampak buruk terhadap negara lain, seperti proteksionisme, devaluasi mata uang, dan pengendalian modal. Contohnya adalah Undang-Undang Smoot-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat yang menaikkan tarif dari 38% menjadi 52%. Akibat penetapan undang-undang ini, mitra-mitra dagang Amerika Serikat mengambil tindakan balasan. Kemudian terjadi efek domino setelah perdagangan mulai beralih ke pasar lain. Karena negara yang menjadi pasar baru tersebut lalu juga mengambil tindakan proteksionisme yang lagi-lagi berujung pada tindakan balasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan oleh sebab itulah mereka berupaya mendirikan organisme-organisme internasional yang dapat menanggulangi hal tersebut. Maka digelarlah konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 yang menjadi landasan berdirinya Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus sampai Oktober 1944 yang akhirnya berujung pada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Konferensi Havana tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja pada November 1947 sampai Maret 1948 yang melahirkan Piagam Havana. Piagam ini merupakan kerangka hukum bagi sebuah lembaga internasional yang dapat mengurus perdagangan antar negara, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional, bahasa Inggrisnya International Trade Organization, disingkat jadi ITO. Piagam ini mengatur berbagai hal seperti penetapan asas perlakuan yang sama untuk semua anggota tanpa syarat kepada suatu negara anggota, serta membentukkan prosedur untuk menyelesaikan sengketa. Dengan ini, para pendirinya berharap agar pengurangan hambatan terhadap perdagangan akan meningkatkan pendapatan dan meredakan konflik politik atau sengketa dagang yang ditakutkan dapat memicu konflik yang lebih besar. Sementara itu, di Lake Success, New York, pada awal tahun 1947 ditetapkan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang merupakan hal perundingan antara 23 negara, 12 negara maju dan 11 negara berkembang. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Untuk sementara waktu, sembari menunggu peresmian Piagam Havana, namun Kongres Amerika Serikat menolak meratifikasi Piagam Havana karena mereka merasa ITO akan terlalu membatasi kedaulatan Amerika Serikat. Akibatnya, pada tanggal 6 Desember 1950, Presiden Harry Truman menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan meratifikasi Piagam Havana. Padahal keterlibatan Amerika Serikat dalam bakal organisasi ini dianggap sangat genting demi berlanjutan organisasi tersebut. Maka upaya untuk mendirikan ITO pun kandas, dan alhasil GATT memiliki sejarah yang unik karena perjanjian ini diberlakukan sementara selama 47 tahun. Walaupun GATT adalah perjanjian yang bersifat substansif dan tidak berurusan dengan pendirian sebuah lembaga khusus, secara perlahan GATT mulai berkembang menjadi lembaga internasional. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.